Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Salam akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrat, universal dan abadi, berkat dengan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia juga berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Naskah-naskah tentang hak asasi manusia pada abad ke-17 dan 18. Dalam lahirnya hak-hak asasi manusia lahir beberapa naskah yang mendasari kehidupan manusia secara berturut-turut. Naskah yang dimaksud adalah Piagam Agung, Undang-Undang Hak, Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, Undang-Undang Hak. Lahirnya 4 kebebasan abad ke-20. Franklin D. Roosevelt menganggap bahwa hak asasi manusia yang lahir pada abad ke-17 dan 18 yang hanya mengatur tentang hak politik saja tidaklah cukup, perlu juga dirumuskan hak-hak lain yang lebih luas. Maka lahirnya Northward empat kebebasan yang meliputi kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan dari kemelaratan. Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946 dinyatakan sedunia tentang hak asasi manusia diterima secara aklamis oleh negara-negara yang terhubung dalam PBB. Hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu HAM berkaitan dengan 1. Hidup dan kehidupan, 2. Keluarga, 3. Impact, 4. Pekerjaan, 5. Kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat, 6. Informasi dan komunikasi, 7. Rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, 8. Kesejahteraan sosial, 9. Persamaan dan keadilan, 10. Kewajiban menghargai hak orang dan pihak lain. Hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bab 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga mengatur tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, antara lain sebagai berikut. Hak untuk hidup, pasal 9. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 10. Hak mengembangkan diri, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16. Hak memperoleh keadilan, pasal 17, pasal 18, pasal 19. Hak atas kebebasan pribadi, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27. Hak atas rasa aman, pasal 26, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35.
hak atas kesejahteraan, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42. Hak turut serta dalam pemerintah, pasal 43 dan pasal 44. Hak wanita, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51. Hak anak, pasal 2, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 56, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70. Terima kasih dari saya. Bila ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.